حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk di majelis yang mulia, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan-amalan ini amalan yang istiqomah kita laksanakan sampai akhir hayat ini. Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat iman, Islam dan istiqomah. Amin ya Allah. Ini nikmat agung yang jadi modal kita besok untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang diberi kesempatan untuk melakukan satu amalan, tapi ternyata tidak diberikan istiqomah oleh Allah. Melaksanakan sekali dua kali, kemudian selesai, tahun dua tahun berhenti. Dan yang paling afdal dari amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Dan perlu kita ketahui hadirin, kita menuntut ilmu itu bukan banyak, bukan sedikit, tapi sangat sedikit. Makanya dia jangan bukan orang yang terlalu banyak ngaji. Enggak, kita ini ngaji, belajar ilmu, mendengarkan ilmu itu sangat sedikit, bukan sedikit, tapi sangat sedikit. Maka itu harapan kita yang sangat sedikit ini, tapi kontinu, dakwah, mulazamah, dilaksanakan secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah surah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi Allah, kita lanjutkan pelajaran kita Riyadhus Shalihin sampai pada bab fadhilus sholawat, bab keutamaan sholat. Keutamaan apa? Sholat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat yang dikerjakan benar-benar memenuhi kriteria syariat dan rukun serta sunah-sunahnya dikerjakan secara baik. Bukan sholat yang asal-asalan nanti, bukan sholat yang ikut-ikutan, tapi benar-benar sholat yang memahami dan menghafalkan semua syarat dan rukunnya. Kenapa ditekankan demikian? Sebab nanti akan jadi pertentangan dalam pikiran kita ketika wajah itu sholat mencegah perbuatan keji dan
Kabarnya dong sholat isi pasar koper, isi pasar koper. Ada lagi hadirin yang dia rajin ke masjid, balik sholat jamaah pasar koper. Ada. Loh gimana itu kan lintas sholat dan hadil faksyah bermuka. Ini yang jadi masalah. Bukan sholatnya yang salah, orangnya yang sholat ini yang salah. Kenapa? Sholatnya ini mesti ada beres. Kalau syariatnya atau dohirnya beres misalkan, sudah benar syarat rukun benar, bahkan sunnah sebagian dilakukan, pasti batinnya ada yang beres. Sholat yang benar-benar dikerjakan hadirin pasti akan mencegah dari perbuatan kejiran. Tapi sing penting nanti orang sholat pasang nomor, kalau wong sing sholat pasang nomor pendidik. Yang asing penting. Ayo oke, salah dulu kan. Penting sing isi sholat gitu ya. Isi penting sholatnya sih. Memang pilihannya dilema, makanya mikirnya jangan pakai nafsu kita. Ada orang sholat, tapi pasang nomor satunya orang sholat, pasang nomor mending sholat tadi masih ada sholat di sini mending. Paling tidak dia ke masjid, ke musola jamaah. Ya di satu sisi dia ini maksiat, yang penting ada sholat. Kalau daripada orang sholat. Nyontan yang penting hatinya disisi jilbaban. Hatinya disisi jilbaban. Jadi dia menganggap kalau hati saya belum baik, saya tak mau jilbaban. Padahal jilbab satu hal tertentu, hati ini satu hal tertentu, perbuatan maksiat hal yang lain hadirin. Ada orang jilbaban, akhlaknya kurang baik dengan orang yang enggak jilbaban tapi akhlaknya apik, disimpan apik. Dua-duanya punya kebaikan semua hadirin. Dua-duanya punya sing orang apik, sing ngomongi, sing ngomong untuk jilbaban kelakuannya badut. Mendingnya orang jilbaban tapi orang badut. Ya mending. Tak kasih penting hadirin. Ini kadang-kadang salahnya kita demikian hadirin. Kita ini lebih pintar mengomongi orang lain, jadi nggak ngambil yang positifnya. Coba jadilah orang yang berpikiran positif. Ya paling orang husnuzon lah. Penting lah daripada orang sama sekali. Tetap kita dakwah, kita ajak mereka untuk berbuat baik. Tapi jangan terus kita ngomong, ada badut ngomong sholat, masjid pasang ngomong. Ini memang tak bagus, Cuma desi penting dia masih mau melakukan sholat. Insya Allah kalau sholatnya benar diperbaiki lama-kelamaan, maka sholatnya itu nanti bisa mencegah dirinya dari perbuatan kejian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum, bagaimana menurut kalian semua," kata Rasulullah, "lau anna nahran bi babi ahadikum, seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian, ada sungai yang jernih di depan pintu rumah kalian, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, dan mandi darinya setiap hari itu 5 kali. Ada sungai di depan rumah kita, setiap hari kita mandi 5 kali. Hal yang min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran? Kata Rasulullah. Qalu, sahabat pun menjawab, la yabqa min daranihi syai'un, maka tidak tersisa kotoran
Nggak ada kotoran tadi. Kok harus dipindu B mencolok lainnya apa maling B? Kalau kemudian Rasulullah bersabda, maka zalika mathalus shalawatil khamsi, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, maka Allah menghapus dengan sholat 5 waktu itu khataya, dosa-dosa. Dihapus semuanya dosa-dosa karena apa? Sholat 5 waktu. Sebenarnya ini memang betul istighfar bagus. Sebenarnya kalau mau bicara gampangan ya, kita nggak istighfar pun dengan sholat saja sudah diampuni dosa kita. Dosa-dosa kecil kita itu sudah diampuni dengan sholat 5 waktu. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain kok ada dosa kecil, otomatis dihapus. Sholat lagi berikutnya dihapus lagi. Sholat lagi berikutnya dihapus lagi. Selama tidak mengerjakan dosa besar. Kalau dosa besar maka harus taubat. Kalau dosa besar ada beberapa kriteria lain nanti, ada nadam, menyesal, taubat dan lain sebagainya. Tapi kalau dosa-dosa kecil hanya dengan sholat terhapus. Tahu dosa kecil apa? Contoh lirik wong wadon antara sekalian mencorok ya, dosa enggak? Ini bujur dia apa dosa? Kalau orang lain tuh, maka otomatis diampuni. Nanti ada penjelasan tentang hal ini. Kita lanjutkan. Ini hadisnya senada dan seirama, hampir sama. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu. Perumpamaan sholat 5 waktu. Kama salin nahrin jarin ghamrin, seperti sungai jarin yang mengalir, ghamrin yang banyak airnya. Sungai mengalir banyak airnya, ala babi ahadikum, yang ada di depan pintu rumah kalian. Rasulullah itu mengumpamakan di depan rumah. Kenapa? Sebab kalau depan rumah, dekat rumah, kita nggak males mandi ya, gitu. Cuma kalau posisinya jauh itu males mandi. Yang kasiru min hukulla yawmin khamsa marrat, maka mandi dari sungai tersebut setiap hari itu 5 kali. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Artinya apa? Badan kita yang kotor dengan sehari mandi 5 kali itu bersih, tidak ada kotoran lagi. Begitulah sholat. Ketika orang yang sholat, maka tidak ada dosa sama sekali bagi orang tersebut. Dan Allah berikan kita istiqomah di dalam mengerjakan sholat, terutama yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, anna rajulan as'aba min imra'atin qiblatan. Ini diceritakan hadirin, ada seseorang yang dia ini mengalami atau melakukan satu dosa. Dosanya bukan dosa besar, ikut kategori dosa kecil. Jadi kalau dalam satu riwayat itu versi singkatnya versi ceritanya seperti ini hadirin. Jadi ada orang, dia jualan kurma di pasar. Ada perempuan datang, yang mungkin perempuan ini siapa Allah datang. Biasa sekarang waktu kan dengan pasar pilih-pilih.
jalurnya sing regane murah tapi barangnya apik. Yo ya, istilah itu oli sing apik. Ini pilih dan ada. Nah, ini penjual kurma itu melihat ada kesempatan. Jadi wong sedulur kurma, yo atau no, kenapa Pak? Kurma sedang arep kurang pati yang apik, kita jero ke, ayo rada apik. Apik murah. Waktu ditawani apik murah kibir betul. Akhirnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam terus singkat cerita disikap dan dicium atau dicium lah. Di sini diceritakan belakang dicium gitu. Cuma sampai sini sadar, dunia kayak gitu. Ini manusia kadang seperti itu ada tergelincir ke dalam dosa dan maksiat, tidak sadar, kemudian ingat, kemudian minta ampun dan bertobat. Orangnya dosa direncanakan nanti. Dosa itu tidak direncanakan saja, kadang kita melakukan, apalagi direncanakan. Nah, ketika dia melakukan itu, tapi langsung dari sampai dia kepikiran, tobat, nyesel, sampai fungsi bersolawat di atas bukit, di puncak gunung, di gua dan sebagainya, nangis terus. Sampai akhirnya fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Kemudian lelaki ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu, kemudian memberitahu Nabi Muhammad. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah pun menurunkan satu ayat, wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Pagi dan petang, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Walaupun yang diperintah 3 sholat ya, pagi dan petang, cuma maksudnya semua sholat, 5 sholat waktu ini. Dan juga pada bagian permulaan malam, wa dzulafan minal lail, permulaan malam, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik, maksudnya sholat yang dilakukan, yudhibna sayyi'at, bisa menghilangkan perbuatan buruk. Ada riwayat lain mengatakan hadirin, ini orangnya mau ketemu Nabi Muhammad malu. Ya. Ada yang mengatakan riwayat lagi yang pernah saya baca, saya dengar. Ya. Ada satu riwayat ketemu Nabi, ya, Nabi belum ngomong apa-apa, datang waktu sholat, akhirnya disuruh sholat bareng, sholat berjamaah. Selesai sholat, kemudian menghadap Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya melakukan dosa tadi? Gimana dosa? Kamu tadi sudah sholat sama saya? Sudah sholat ya Rasulullah. Sudah. Diampuni dosa kamu. Diampuni dosanya oleh Allah hanya dengan sholat. Nah di sini hadir riwayatnya. Faqala rajul, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Aliyahada, apakah ayat ini, keutamaan ini ya Rasulullah hanya untuk saya ya Rasulullah? Karena Nabi Muhammad pun bersabda, li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku. Untuk semua, cuma mohon maaf hadirin. Ya. Ini perkara seperti ini, walaupun nggak masuk dosa besar, tapi jangan direncanakan dan jangan dicoba. Kenapa? Yang dikhawatirkan, kita kan nggak tahu nih takdir Allah seperti apa, nggak tahu kan? Yang dikhawatirkan dilalai kok jenengan ada takdir mu'alaq, ada takdir yang tergantung atau bergantung dengan amalan jenengan. Yang jenengan melakoni apik, umurnya jabah, husnul khotimah, misalkan. Kalau jenengan melakukan perbuatan buruk, ya matinya suruh khotimah. Bukan ada takdir sesuatu, kita nggak ngerti takdir Allah. Misteri ilahi takdir ini kita nggak tahu hadirin.
Yang dikhawatirkan ternyata jenengan punya takdir mu'alaf itu, terus jenengan lakulah mana sahabat Kanjeng Nabi lakoni dosa sholat kok diampuni kan? Cuman lakoni dosa satu dunia sholat kok tak nganggung waktu, tak nganggung apa? Waktu, atau mungkin menggoda perempuan. Nanti saya sholat diampuni dosanya. Dengan bawa waktu, durung tobat, durung sholat, keplarak, gandaran, apa kepadu, silai kena melingir, waktu, mati mana? Matinya dalam keadaan surga. Jadi rencanakan ini takdir. Jangan bermain-main dalam takdir. Merencanakan kebaikan, ya nggak apa-apa, dapat pahala. Nggak dilakukan pun dapat pahala. Cuma kalau keburukan, kejahatan, jangan direncanakan. Kalau ternyata tiba-tiba atau bahasanya kan tergelincir dalam perbuatan dosa, tergelincir, bukan sengaja atau mungkin khilaf, bahasa saya khilaf. Ya, kalau sudah terjadi, tobat langsung. Nah, ketika kalau dengan tobat melakukan sholat, diantaranya dengan melakukan sholat, maka insya Allah dosa kecil itu langsung diampuni oleh Allah. Tanpa istighfar pun diampuni oleh Allah. Nah, ini makanya pentingnya ngaji nanti. Terus aja jadi wong sing wakot. Sekolah itu sekolah apa? Bagaimana tak sholat bebo langsung diampuni. Orang ngaji kan harus ngomongin. Ini wong wakot ini, orang yang cari-cari masalah, bermain-main dengan misteri ilahi yang kita belum tahu. Bahaya ini orang seperti ini. Ya, jadi di satu sisi ada keutamaan seperti ini, jangan dipermainkan nanti, jangan dipermainkan. Tapi ini buat kabar gembira kita, supaya kita tidak terlalu tegang, tidak terlalu khawatir. Makanya sebelum ini kita pernah membahas ada bab roja dan bab khauf. Khauf dulu, bab tentang khawatir, takut kepada Allah, diberdiri tentang urusan neraka. Ditakut-takuti kita tentang urusan neraka. Ini kan dulu kita pernah membahas sudah berapa bab yang lalu ini, mungkin beberapa tahun, mungkin setahun 2 tahun. Bab khawatir dulu, ditakut-takuti dulu tentang neraka, tentang azab, tentang siksa. Setelah itu baru bab roja, harapan dikasih surga. Dan ketahuilah hadirin, antara bab khauf dan bab roja itu jauh lebih banyak bab roja. Bab biasa kan lebih banyak. Jadi masalah yang jenengan pas semangat ngaji ini bab khauf atau bab roja, ya ngaji nama aku bukan terang dok di sini, lapa saudara. Salah dia mau ngaji ini separuh. Tapi kalau istiqomah ngaji dapat semuanya. Nah ini hadirin ini yang seperti ini maksudnya bab roja. Harapan untuk kita, ternyata sangat mudah bagi kita umat Islam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Tapi jangan dipermainkan. Di satu sisi ada khauf. Di satu sisi orang yang berbuat dosa sekalipun ringan, maka besok mendapatkan sisa yang paling ringan di neraka. Kedua telapak kakinya dikasih 2 bara api dari neraka, dan dengan 2 bara api tersebut otaknya mendidih. Itu sih paling ringan. Ya kayak nyolong apa? Kalau main tangga nih, kira-kira ringan apa gede? Atau mungkin kayak mengambil kayu punya orang tanpa izin, mungkin besarnya 1 kelingking atau 1 jentik. 1 kelingking ini, sebagaimana yang pernah diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa melihat ada orang yang disiksa, mulutnya dibakar ila yaumil qiyamah, di alam kuburnya, gara-gara mengambil kayu yang ada di pagarnya orang lain. Kayu itu sebesar ukuran tusuk gigi, berarti kan lebih kecil dari jari kelingking nanti untuk tusuk gigi. Tusuk gigi kasar cuil dan orang dosa ya, kita kasar wongnya. Kemudian tusuk menggunakan
Apa yang terjadi hadirin? Mulutnya dibakar di kuburan ila yaumil qiyamah. Dosanya kecil, cuma tidak ya. Bahkan tusuk gigi, terus sempat jaluk, oleh wong sing duwe, dilalai dan jalan mati. Dan jalan apa? Mati. Akhirnya apa? Disiksa nang kuburan. Alhamdulillah. Begitu pula hadirin, jangan terlalu khawatir juga. Jangan terlalu khawatir ya bagus sebenarnya. Cuma kalau terlalu khawatir, jadi kan tidak bisa hidup hadirin. Ada orang mikir, oh hidup kayak pikir itu sapi. Oh pikir si kemenangan, dipikir, edan terus. Pernah ada hadirin. Saya dengar orangnya sudah meninggal dunia. Jadi beberapa kali ke rumah saya. Saya bukan santri pengajian, orang lain datang biasa. Tapi tamunya kadang ada si model-model ini. Kenapa mas? Wah pikiran, kayak murid aku saya merasa bersalah, saya ini. Tekamannya kamu pikir lagi, takut sudah mas, tak apa. Allah maha pengampun. Terus jenengan yang gue dosa kaitannya dengan Gusti Allah. Dalam pengampunan. Ditukur orang Gusti Allah. Kadang-kadang akhirnya suudon paling uang. Anak mau lewat tak suudoni, tak suudoni. Jadi dipikirkan deh. Subhanallah, dalam kemudian saya dengar gila orangnya. Orangnya apa? Orang sulit mati. Ini dari dunia. Sama orang pun tak ceritakan. Anak boleh. Ada bukan. Jadi makanya khauf dan roja ini hadirin harus seimbang. Ibarat dua sayap burung itu harus seimbang. Jangan melulu di khauf saja, mikiri neraka tok. Ya, jangan terlalu terbuai juga dengan roja ini. Dua-duanya seimbang. Jadi dengan enak. Kadang kebuyu, kadang sedih, kadang enak, kadang enggak enak. Kadang ingat mati, ya kadang refleksi, kadang yang benar. Nah, enak hidup dibikin enak saja sudah. Yang penting ibadah ngajinya aja di. Dia refleksi terus dia salah, tapi tidak juga. Iya, mani refleksi, tapi tidak juga. Jadi ada porsinya. Jadi mikir akhirat, ya, ngaji, melakukan kewajiban, sunnah, kumpul sama keluarga, ya, ngobrol sama teman ngobrol, ya, tapi sesuai dengan porsinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahunna. Satu riwayat mengatakan bahwa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tidak ada dalam riwayat ini. Kafaratul lima bainahunna, maka sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Jumat sama Jumat seminggu saja itu penghapus dosa. Jumat ke Jumat. Ketika istiqomah sholat, orang yang sebenarnya mesti istiqomah sholat, raihnya mencorong nanti. Wajahnya kelihatan kayak terpancar dalam hatinya ini, hati yang bersih. Kelihatan wajah dilihat menyenangkan. Ya, kalau sekalipun senyum hanya sedikit kayak adem hati ini. Tapi orang yang enggak sholat, banyak dosanya, otomatis kan berarti banyak dosanya. Berarti dideleng kayak kangelan. Dideleng kayak kangelan. Apa paling senyumnya dideleng kangelan, sedih kangelan, senyumnya kangelan. Orang jelas lah, enggak jelas itu. Tapi kalau ahli sholat insya Allah enggak ada dosanya, maka terpancar dari tubuhnya kelihatan. Tapi ini pun enggak bisa untuk menghakimi. Pokoknya ini ibadah terus sholat indah. Bukan matanya itu si ibadah, betulnya si ibadah. Sing deleng ibadah. Malam dosa kabair, selama tidak tertutup dosa-dosa besar. Selama tidak tertutup dosa-dosa besar, maka sholat yang kita lakukan
antara sholat 5 waktu yang satu dengan sholat 5 waktu yang lain menghapus dosa. Antara Jumatan yang kemarin dengan Jumatan berikutnya seminggu diampuni dosanya selama tidak melakukan dosa. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu sholatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minal dzunub ma lam tu'ta kabiratun. Tidaklah seseorang muslim yang menghadiri sholat maktubah, sholat yang wajib, dan memperbagus wudunya dan juga khusyuknya diperbagus, wa ruku'aha, rukuknya diperbagus, illa kanat kafaratan lima qablaha minal dzunub ma lam tu'ta kabiratun, melainkan dosa-dosanya akan menjadi penghapus dosa yang sebelumnya daripada dosa malam tuh kabira selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi diperbagus wudunya, rukuknya, khusyuknya, maka sebelumnya otomatis dosanya dihapus. Sebelumnya dosanya dihapus. Alhamdulillah. Lalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah. Ini istiqomah dalam menjalankan yang fardu dan istiqomah di dalam menjalankan yang sunnah, sehingga besok setelah diberi umur panjang, sehat afiat, kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, Islam, dan dalam keadaan melakukan amal kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita, hadirin, masih bab tentang air. Nanti akan dilanjutkan dengan bab siwak kalau cukup waktunya. Setelah bab air selesai, nanti kita lanjutkan bab siwak. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan air, hadirin. Permasalahan yang berkaitan dengan air. Masalah itu filma, permasalahan yang berkaitan dengan air. Lana ghuslun wajib au wudu'un wajib wa ma'uha ghairu musta'mal ma suratul dzalik. Kita mandi wajib atau wudu yang wajib, tapi airnya gak musta'mal sama sekali. Kira-kira mandi dan wudu apakah itu? Pak Tuhan, mandi wajib dan wudu wajib, tapi airnya gak musta'mal sama sekali. Gambaran mandi dan wudu yang seperti apakah itu? Anda sudah jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau kita mandi wajib kan airnya musta'mal karena sudah membasuh ya fardu yang wajib. Kita wudu basuhan pertama wajib kan, berarti apa? Airnya nah ini sama sekali gak ada musta'malnya, wudunya mandinya. Ada yang tahu nggak? Si ngerti ngacung, yang murah ngacung kan jelas kan? Gak ada yang tahu. Nah, ini jawabannya. Suratuhu gambarannya seperti ini. Padahal ini mandinya wajib, wudunya wajib, cuma airnya gak musta'mal sama sekali. Apa? Idza nadaro husran masnunan ka huslil jum'ah au tajdidil wudu. Apabila nadar mandi sunnah seperti mandi Jumat. Mandi Jumat kan sunnah dalam Allah kita cuma dinadarkan. Wajib boleh mandinya. Mandinya jadi wajib. Berarti kan mandi wajib. Atau kita nadar untuk tajdidul wudu. Kita sudah punya wudu, tajdid memperbaharui wudu. Kalau wudunya sunnah tajdidul wudu, cuma jenengan
dengan nazar untuk tajdid wudu atau nazar untuk mandi sunnah. Nyong misalkan ya, ngomong dengan saya nazar untuk mandi Jumat misalkan di Jumat besok atau Jumat kemarin. Kok jenengan ngomong seperti itu, nazar seperti itu? Kan berarti jenengan itu adus harus mandi Jumat. Akan tetapi hadirin, walaupun mandinya mandi wajib, walaupun tajdidul wudunya itu menjadi tajdidul wudu yang wajib, ya, wa ma'uha ghairu musta'mal. Akan tetapi airnya tidak masuk musta'mal. Basuhan pertama, basuhan kedua tidak ada musta'mal. Li'annahuma lam yarfa'al hadas, sebab keduanya mandi mandi sunnah Jumat dan juga tajdidul wudu, keduanya tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas kedua. Makanya airnya itu airnya itu bukan air musta'mal. Wujubuhuma aridun wal ibratu bil asli. Wajib keduanya itu baru datang dan bukan asal. Yang dipertimbangkan itu hukum asalnya. Lagi. Lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidatin jama'naha fi ina'in wahid. Kita punya air mutanajjis, air yang kena najis di dalam beberapa ember. Ember Singapura banyune najis, ya, atau kena najis ya. Yang biru embernya najis, yang kuning najis, yang hijau najis kabeh. Kemudian kita gabungkan air tersebut jadi satu. Fama hukumul hadzal ma. Lalu bagaimana hukumnya air tersebut? Air mutanajis digabung dari siji. Najis kabeh bagaimana? Digabung jadi satu. Bagaimana hukum air tersebut? Tebak-tebakan maneh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya banyu najis atau banyu orang najis? Orang najis dasarnya apa? Belum tentu, lebih dari 2 orang belum tentu nanti. Bisa juga tetap najis airnya. Apa hukumnya? Ini jawabannya. Fikih seperti tadi. Fikih itu kadang-kadang perkara yang belum ada, belum terjadi, dipikirkan, dicari hukumnya. Bagaimana hukumnya kawin dengan jin? Loh, jin kan makhluk ini. Sudah dibahas lama, sudah dibahas dalam penjelasan kita terlambat. Karena kan ada orang-orang dahulu, ulama terdahulu itu lebih cerdas daripada kita. Ini kan orang mikir ya, udah mikir. Bagaimana hukumnya kawin dengan jin? Ini hukumnya orang artio ya. Ini betul buka kita pengen itu. Ada hukumnya gitu. Jadi dan ada yang pernah terjadi hal yang seperti ini, ada yang terjadi. Cuma nanti ini sekedar gambaran saja. Kalau yang manusianya itu laki-laki, jinnya perempuan, itu masih bisa dimungkinkan. Ulama menghukumi mungkin saja terjadi. Cuma kalau mohon maaf, sing menungsa wadone lanangnya jin nggak bisa. Sebab nanti kalau seperti ini dimungkinkan, maka akhir wong sing hamil di luar nikah kemudian dipetengi jin. Ini kan ilmuwan itu kan arti ya. Tidak tahu. Itu fikih kan yang nggak masuk akal dibahas. Yang nggak masuk akal dibahas. Tuh ada mati masalah macam-macam sudah. Lo kan ini sekarang handphone baru muncul kemarin hadirin, baru muncul kemarin. Bagaimana hukumnya ayat Al-Quran ditaruh di handphone? Bagaimana hukumnya nada dering pakai azan atau pakai bacaan Al-Quran? Nah, itu dibahas semua hadirin. Makanya kalau ada orang ngotot, harus ada dalil dari Al-Quran atau hadis. Kalau nggak ada dalilnya, maka nggak bisa. Ya bisa. Dalil Al-Quran, ayat-ayat hukum itu dalam Al-Quran cuma 500 ayat. Hadis cuma 2000-an hadis.
Total ayat dan hadis hukum 2.500 dalil. Permasalahan fikih dulu ini hari kita bicara dulu sudah ada 2 juta lebih permasalahan fikih. Kalau 2 juta permasalahan fikih harus ada dalilnya secara detail. Ya udah ketemu. 2 juta banding 2.500 dalilnya. Loh, dalilnya kan dalil apa coba? Ditambah lagi dulu handphone belum masuk dulu. Sekarang sudah ada handphone, komputer, radio, macam-macam sudah ada. Aduh, juga dipermasalahkan tuh ada orang yang ngotot nggak mau pakai toa masjid. Nah, kamu nanti kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad sudah ada toa dari lelaki. Yang Nabi Muhammad tidak pernah ngomong dalil atau toa. Ada atau toa karena dalil. Ya tak asal atau toa. Kalau harus ada dalil satu-satu ini. Katanya itu jangan orang bosan baca tutup orang itu. Orang baca dari kakak. Idza balagha al-qulatain walam yataghayyar, kalau air yang mutanajis itu yang berpisah-pisah kemudian dikumpulkan kemudian mencapai 2 kolam, maka ya dan tidak walam yataghayyar dan tidak berubah. Nah, syarat yang kedua tidak berubah, bukan cuma 2 kolam saja. Artinya tidak berubah, tidak ada perubahan dalam rasa, warna maupun baunya. Tidak ada perubahan, dicampur perubahannya tidak ada sama sekali, hilang semuanya. Ya. Fatuhulun, maka hukum air tersebut adalah suci. Yang penting tidak ada perubahan. Cuma misal ember A kesin, ember B rambut lepok, ember C terus digabung dari sini, semua boleh saja hujan. Loh ini najis sendiri, tetap air najis banget ya. Nah, ini harus tahu, makanya 2 syarat ini harus menentukan. Yang pertama 2 bulan, yang kedua tidak berubah. Kalau seandainya berubah, walau furiqa ba'da dzalik, sekalipun setelah digabung kemudian mencapai 2 kolam, kemudian nggak berubah airnya, nggak berubah jadi baunya, rasa atau warnanya nggak berubah. Setelah digabung menjadi suci, walaupun setelah itu dipisah-pisah kembali, airnya tetap suci. Paham ya? Wa illa fala yaghur. Kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, yaitu 2 bulan dan juga yang satu tidak berubah, maka tidak bisa suci air tersebut. Nah, yang seperti ini kan penting ya, tentu nanti ternyata air mutanajis saja kalau digabung asalkan tidak berubah ya, dan sudah mencapai 2 kolam, maka menjadi apa? Suci. Paham ya? Yang ketiga, masalah yang ketiga. Masuratu ma'in balagha mi'ata kullah walakinnahu najisun ma'annahu lam yataghayyar. Bagaimana gambarannya? Air yang mencapai 100 kulah, kan air banyak nih, lebih dari 2 kulah, akan tetapi tetap najis, walaupun dia tidak berubah, tetap najis sendiri. Airnya banyak. Apa gambarannya? Suratul zalim fil ma'il jari, yaitu gambarannya air yang mengalir. Bi an yakuna fil majra najasatun waqifatun, tapi dalam aliran air tersebut ada najis yang terhenti. Banyak air, mohon maaf, ada ya, ada kuning-kuning rupa kafe karton nyangkut dan oyul bibit-bibitan misalnya. Oyul bibit waktu jariyatin akal min bulan, tapi aliran air ini hadirin, aliran airnya misalkan aliran sungainya kecil, mungkin 30 cm alirannya atau mungkin 40 cm, atasnya nyangkol ya, alirannya airnya mengalir tapi ada yang nyangkol, dan kalau di jumlah ini air yang di dalam aliran ini hadirin itu tidak ada 2 kulah.
Tidak ada dua pula. Fahadal ma'u najis, maka air ini menjadi air najis min ghairi taghayyur, walaupun tidak berubah airnya kan tidak berubah gitu. Walaupun tidak madama fil majra, selama ada dalam aliran tersebut, walau balagha mi'ata kula atau alfa kula, sekalipun mencapai 100 kula atau bahkan 1000 kula, bahkan 1000 kula, hatta yastami'a fi makanin akthar min kullatain, sehingga dikumpulkan di dalam satu tempat tertentu yang lebih dari 2 kula, fanahkuma bitahuriyah, baru dihukumi suci. Kalau itu air dipisahkan dari aliran tersebut, diwadahi di satu wadah tertentu hadirin, kemudian air yang dikumpulkan lebih dari 2 kula, maka baru dihukumi air ini air suci. Kalau masih ada di aliran sing WC, maka sekalipun ratusan bulan atau ribuan bulan, jadi di tempat airnya itu kalau di air itu nggak ada 2 bulan gitu. Jadi aliran, nah itu sekalipun mengalir airnya tetap, kalau mengalir kan berarti bisa kalau sekiranya ditampung bisa lebih dari 100 bulan atau bahkan lebih. Maka tetap kalau masih ada itunya, tetap airnya menjadi air najis. Tapi kalau airnya dipisahkan di tempat lain, diwadahi, diciduk dan sebagainya sampai 2 bulan, maka air yang dipisahkan di tempat lain ini menjadi air yang suci. Wallahu a'lam. Insyaallah mulai malam Selasa yang akan datang kita akan belajar bab siwak dari awal sampai akhir. Jangan sampai malam Selasa depan nggak ada yang bawa siwak. Jangan sampai nggak ada yang bawa siwak. Dan diusahakan siwaknya itu tidak lebih dari sekilan, tidak kurang dari 4 jari. Kalau nanti ini ada bab tentang cara megang siwak dan lain sebagainya, itu ada babnya. Nanti kita akan belajar dari awal, dari A sampai Z tentang masalah siwak. Sing ora gawa siwak, ya kalau bisa pengurus menyediakan teori pelajaran. Tapi itu nanti gawa campur juga. Ini sing ora gawa. Ya, gawa siwak. Ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Nanti Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Sebelum kita tutup pengajian kita malam hari ini, hadirin beberapa informasi. Setelah sholat isya ada rutinan malam Selasa Waqi di tempatnya Haji Saifuddin Zuhri, acara manaqib. Monggo yang mau keberkahan manaqib Syabad Qadir Jalani untuk bisa hadir dari setelah sholat isya langsung menuju ke rumahnya atau kediamannya Haji Saifuddin. Kemudian pengajian malam Kamis di Masjid Zainal Bajai dan pengajian malam Sabtu di Masjid Nurul Qulub, serta hari Ahad yang akan datang ini Ahad Waqi. Waktunya kaum wanita kita untuk ngaji. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Nyimpan kondangan-kondangan kok perlu pengajian atau sebelumnya malam Ahad atau Ahad subuh kondangan-kondangan. Jadi sudah dari sekarang. Jadi kalau sudah ada pengajian hadirin itu diistiqomahkan. Jadi ngaji itu menurut ilmu, yang lainnya itu menyesuaikan. Jangan ngaji yang menyesuaikan perbuatan yang lain. Jangan. Yang menyesuaikan ya. Terus dikatakan kalau sudah berbuat baik, ngaji, menuntut ilmu atau amal soleh yang lain, sudah kalau itu kebaikan hadirin, sudah dinas dalam Al-Quran maupun hadis. Jangan toleh-toleh. Jangan lihat pendapat omongan orang pun jangan. Semua orang tidak bismillah ngaji. Akhirnya ngomong tetap ngaji. Perbuatan baik. Kecuali perbuatan yang tak baik. Kalau tak baik, jangan ada yang ngomong, dengarkan. Kalau perbuatan baik terus dengan dia ngomong, jangan dengarkan. Adanya biar nanti insya Allah kalau orang yang apa istilahnya ngomong dia melu dia, ini kadang-kadang orang seperti ini, orang yang punya prinsip melas, kasihan. Ada orang melu ngaji nakene kopiah putih, melu kopiah putih. Di sini maling komunitas kopiah abang, melu abang. Kopiah Irang melu ini orang yang punya prinsip, kasihan nanti. Yang kelas beliau kayak gitu. Kenapa tak punya prinsip? Hidupnya terombang-ambing. Hidupnya terombang-ambing. Sampai kadang-kadang ini karena tidak punya pegangan guru, ini udah kayak keter gitu. Melu mana keter, melu mana keter. Ada orang ngasih duit, amplop pohon milih mana, milih mana. Kalau ini sih jadi mana gede mana terus kartu goreng. Nggak punya prinsip, kasihan nanti, kasihan. Tapi kalau orang hidup kok punya prinsip, yang penting saya ada di atas rel kebenaran, yakin kebenaran. Kulit kejadian terbuli terus, senyum terus aja. Orang kenter, jadi istiqomah di sana. Makanya diusahakan istiqomah. Kalau ada pengajian istiqomah. Malah juga selasa waktu saya sebisa Bismillah makan istiqomah. Jangan dengar. Tapi karena orang enak, karena sudah dengar tetap berangkat. Insyaallah. Kemudian yang terakhir biasa sedekah dan infak rutin setelah selesai sholat, mudah-mudahan menjadi sahabat kita mendapatkan kesukaan dan manfaat ilmu yang kita dengarkan dan kita pelajari pada malam. Demikian hadirin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.